Hai guys, balik lagi sama gue Fier dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Timepiece. Halo guys, gue Mike dari Timepiece. Jadi program kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal Rolex. Nah, in this specific content gue bakal ngomongin Rolex apa yang pas banget buat lo yang pertama kali beli Rolex atau vintage Rolex ya bisa dibilang. Oke, jadi gue udah bawa temen gue nih yang udah lebih ngerti dari gue soal Rolex dan gue bakal nanya-nanya ke Michael untuk Siap. soal-soal kayak Rolex apa yang harus dibeli untuk kalau misalkan lu pertama kali mau mutusin untuk beli Rolex, specifically vintage ya Mike. Oke. Nah, jadi di sini kita ada 3 model kan Mike. Iya. Kalau lu ditempatkan di posisi oke, gue punya budget segini, ini pertama kali gue beli Rolex, kira-kira Rolex apa Mike kalau lu? Kalau gue ya buat vintage Rolex gue pasti bakal pilih 1601 sih. Oke. Kenapa 1601? Karena Datejust itu kan ikonik banget ya kalau di Rolex. True. Terus habis itu dari segi harga yang affordable juga. Terus Datejust itu bisa dipakai di segala occasion kalau menurut gue. Nah. Kayak lo lagi pakai baju yang casual, Yes. lo lagi pakai baju yang rapi, buat kondangan, buat harian, cocok banget. Cocok banget ya. Terus 1601 itu juga terkenal movementnya tuh kuat dan juga gampang dibenerin lah. Banyak servisnya yang bisa. Iya ya. betul, spare partnya juga gampang. Jadi menurut gue sih 1601 ya jam yang tepat ya untuk pertama kali kalau lu pengen coba beli vintage Yes. Rolex. Gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dari tadi kita ngomongin 1601 itu adalah reference number dari Rolexnya ya. Iya betul. Jadi Datejust ini yang dipegang kali ini adalah 1601. Yang ini kebetulan dialnya warna silver gitu ya Mike. Silver. Silver dial. Jadi 1601 menurut Michael adalah salah satu pilihan yang tepat untuk kalian pertama kali mau jump in ke dunia vintage Rolex. Betul. Nah, gue juga bakal ngasih beberapa pertanyaan nih ke lo Oke. seputar ini kan. Misalkan ya gue baru mau beli Rolex, gue takut tadi, tapi lu udah mention tadi soal movement 1601 itu rugged ya, Iya, aman, dan aman. banyak juga yang udah bisa servis. Bener. Karena sebenarnya ini dari tahun berapa sih Mike 1601 tuh? 1601 itu kurang lebih dari tahun 60-an ya, 60-an ya. Ha. Seumuran bokap lu pada. 60 tahun umurnya ya berarti ya? Iya, tapi dia ada beberapa tipe kan. Kalau yang ini mungkin tahun 70-an. Yang 70-an ya? Iya. Jadi salah satu Rolex yang oke banget Datejust karena satu bisa fits in every occasion, satu bisa movementnya gampang diservis, dan sebenarnya variannya juga banyak ya Mike ya? Betul, ada beberapa variasi dial juga, terus habis itu ada beberapa variasi bracelet dan juga ada yang two-tone. Two-tone ya. Iya. Kalau for reference aja ini two-tone tuh kayak gini guys. Cuman ini 16013 ya. Nah, ini 16013. Ini two-tone tuh kayak gini. Oke, jadi buat teman-teman juga mungkin penasaran kalau kalian misalnya mau beli vintage Datejust, kan ya namanya gray area market tuh banyak yang harus diperhatikan ya Mike. Betul. Salah satunya jadi Mike mungkin bisa jelasin Datejust itu apa aja yang harus dilihat untuk make sure ini legit atau worth to buy. Boleh Mike sikat? Oke, kalau menurut gue yang perlu diperhatikan pertama kali ya udah pasti movementnya ya. Yep. Jalan atau enggak. Terus waktu di wine berat atau enggak. Oh, berat ngaruh tuh Mike? Iya, terus habis itu kondisi sih, kondisi penting kayak misalkan dia punya case, terus dia punya dial bersih atau enggak, terus habis itu case-nya masih bagus atau enggak, ada yang over polish juga, terus bezel-nya juga kadang ada yang udah over polish juga karena ini kan jam tua ya. Iya, Jadi betul. buat kalian yang mau beli ini ya kalau bisa cari yang kondisinya masih oke. Moving on, tadi sebelum kita move on ke yang lain Mike, gue pengen nanya, tadi lu mention soal movement yang berat. Nah, Iya. kalau diindikasikan gitu, berarti manual wine-nya dong yang berat. Iya, betul. Apa Mike yang bisa dibilang, kalau misalkan berat itu berarti mengindikasikan sesuatu, apa itu Mike? Biasanya kalau berat itu artinya ya mesinnya udah perlu di overhaul ya. Jadinya mungkin udah kotor atau enggak olinya kurang, makanya jadi perlu di overhaul. Perlu maintenance aja sih. Iya bener ya. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu overhaul itu apa, sebenarnya kayak overhaul mesin mobil sama aja. Jadi turun mesin lah tuh jam tangan kalian, dibersihin satu-satu, di oiling ulang dan lain-lain. Dan sebenarnya karena 1601 ini banyak yang bisa servis, jadi aman sih Mike. Iya, betul. Tadi lu mention juga soal over polish. Nah ini mungkin ada kontradiksi nih ya. Ada yang bodo amat di polish. Iya. Tapi ada juga yang nggak suka di polish. Tapi mungkin statement over polish tuh gue suka dari lu. Kenapa tuh Mike? Over polish tuh maksudnya apa? Oke, jadi gue jelasin dulu ya pertama kali. Sebenarnya tuh kalau orang beli jam tua atau nggak vintage Rolex gitu, orang tuh pengennya jam tangan ini kondisinya seperti baru keluar dari pabrik. Jadi casingnya nggak pernah dipoles, terus habis itu semuanya masih bagus. Nah, tapi terkadang orang-orang itu kan senangnya kalau udah baret dipoles. Ya. Jadi ya udah dia punya casing dipoles, poles, lama-lama casingnya jadi tipis kan, karena kebuang kan waktu lagi dipoles. Nah jadinya
baiknya cari case yang masih agak tebel sih. Yes. Walaupun udah dipoles gak apa-apa kalau misalnya polesannya rapi. Gitu. Jadi mungkin cara indikasinya juga gampang ya, kalian bandingin kali ya. Iya. Misalkan ada satu digest yang lebih banyak micro scratches-nya tapi satu ada yang mulus, kalian coba bandingin aja tuh ya. Iya. Kira-kira yang mana yang lebih tebal? Laknya mungkin bisa dilihat dari lak ya Mike ya. Iya, dari lak kelihatan sih. Dari lak Terus si kelihatan. bezelnya juga ya. Kalau misalkan bezelnya udah over polish biasanya lebih botak ya. Kalau ini kan masih tajam-tajam. Oh benar gitu. benar. Iya botak sih soalnya kan dia pasti kayak gitu kan prosesnya. Iya, Nggak mungkin satu-satu dong. Benar, benar. Jadi ya kalau misalkan digest kalian pakai fluted bezel dan udah mulai botak, berarti itu ya udah mulai over polish dan kalian harus consider ngambil yang menurut kita sih ya oke-nya lebih yang tajam ya. Iya. Nah jadi mungkin untuk teman-teman yang nggak kebayang harga digest itu vintage ya, yang gue ngomongin ini 1601 spesifikly, itu range-nya tuh dari berapa ke berapa sih Mike? Balik lagi kalau misalnya barang vintage itu kondisi sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan yang kondisinya bagus banget sama yang kondisinya biasa aja atau nggak yang kondisinya agak kurang, itu rentang harganya bakal jauh. Ya, apalagi kalau full set ya. Iya betul. Kalau ada full set harganya bakal jauh lebih mahal juga karena kan barang tua yang masih ada box, masih ada papersnya agak jarang kan. Benar. Gitu. Kurang lebih kalau dari head only gitu dari 30-an sampai 50-an ya. Mungkin lebih juga bisa kalau full set kayak gitu ya. Iya, Lagi ada boxnya, ini kayak box yang vintage kayak gini kan ya. Iya, itu box 4 digit. Iya, 4 digit tapi ya ini. Kayak gini ya. Iya, betul. Nah sebenarnya juga teman-teman kalau misalkan kayak consider untuk beberapa model lain juga bisa sih Mike, kayak sebenarnya kayak misalkan OP. Tapi OP lebih modern ya. Ya, tapi yang vintage-nya juga ada sih, ada, kayak iya. 6694 gitu. 94 ya betul. Atau mencari digest yang 5 digit. 5 digit, 5 digit kayak 16233, 16234 lebih modern. Soalnya varian dial lebih banyak ya. Kalau yang kita pegang ini kan satunya line and dial ya. Bukan, itu tapestry ya, yang garis-garis. Oh, line ke kanan ya. Linen tuh kayak acak-acak gitu, tapi garis-garis. Garis-garis ya. Oh, ini Trapesta ya dibilangnya. Iya. Menurut kita berdua, menurut Michael juga, salah satu jam Rolex vintage yang perlu kalian consider untuk kalian jadiin jam tangan pertama menurut kita adalah Datejust 1601 dan kawan-kawannya teman-teman. Oke guys, jadi segitu aja kita bahas soal the first vintage Rolex you should consider. Gue Fier and Mike. dan this is In Depth Rolex. See you guys on the next video. Bye. See you guys, bye.